Kembali di Jurnal Barata. Saat banyak negara mulai melonggarkan aturan COVID-19, Tiongkok justru melakukan lockdown ketat atau dikenal dengan kebijakan nol COVID-19. Ini dilakukan usai terjadi lonjakan kasus COVID-19 di negara tersebut. Strategi nol COVID-19 bahkan sudah mulai ditinggalkan banyak negara yang beralih pada kebijakan hidup bersama COVID-19 dengan mengandalkan tingkat vaksinasi yang tinggi. Beda halnya dengan Tiongkok, warga Shanghai dan Beijing justru menjalani pembatasan ketat. Tentu saja tindakan itu menunjukkan kepedulian yang tinggi pemerintah Tiongkok akan keselamatan rakyatnya dibandingkan ekonomi dan lain sebagainya. Lantas, seperti apa kebijakan nol COVID-19 Tiongkok dan alasan apa yang membuat Tiongkok begitu keras untuk tetap mempertahankan kebijakan ini? Jurnal Barata. Sebagaimana kita tahu sebelumnya, jika Shanghai, kota berpenduduk 25 juta orang, telah dikunci pada bulan Mei lalu selama hampir 6 minggu karena memerangi wabah virus corona terbesar di Tiongkok. Dalam korespondensi yang diterbitkan oleh jurnal medis peer review Lancet pada 6 Mei 2022, tim ahli medis mengatakan peran vital Shanghai dalam ekonomi nasional membuat penguncian tidak dapat dihindari. Shanghai sebagai pusat ekonomi terkemuka dan kota terbuka di Tiongkok memiliki pertukaran besar dengan kota dan wilayah lain di negara tersebut, sehingga penyebaran virus ke tempat lain bisa memiliki konsekuensi parah yang tidak terbayangkan. Dengan demikian, kebijakan nol COVID-19 Shanghai yang dinamis akan dapat mengatasi hubungan lemah dalam penghalang imunologis pada populasi di seluruh negeri. Itulah mengapa penasihat kesehatan senior pemerintah Liam Wanyan menegaskan jika strategi dinamis nol COVID-19 masih diperlukan untuk mencegah kekurangan sumber daya kesehatan Tiongkok. Meski begitu, sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sepertinya kebijakan Tiongkok tersebut tidak berjalan mulus, lantaran beberapa kritikan muncul atas apa yang telah terjadi di Tiongkok setelah kebijakan nol COVID-19 diterapkan. Menurut kebijakan itu tidak bisa dilanjutkan lagi, mengingat perilaku virus dan apa yang sekarang sedang diantisipasi oleh WHO di masa depan. WHO dikatakannya telah mendiskusikan masalah ini dengan para ahli di Tiongkok dan mengindikasikan bahwa pendekatan tersebut tidak akan berkelanjutan, sehingga perubahan strategi akan sangat penting dalam konteks ini. Tidak hanya WHO, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional IMF, Kristalina Georgieva, mengatakan bahwa kebijakan nol COVID-19 Tiongkok semakin terlihat seperti beban yang menghambat pemulihan ekonomi dalam negeri Tiongkok maupun global. Menurutnya, meskipun kebijakan tersebut berhasil menjadi strategi pencegahan pandemi, namun kini kebijakan tersebut malah dinilai membawa lebih banyak risiko daripada manfaatnya. Wakil Direktur di Kantor Komite Pusat PKT Tiongkok untuk urusan keuangan dan ekonomi, Han Wenxiu, seakan membantah kritik dari IMF dengan mengatakan bahwa ekonomi Tiongkok tidak akan berfungsi dengan normal jika belum bisa mengendalikan pandemi COVID-19 terlebih dahulu. Menurut Han, penanggulangan virus justru akan menstabilkan ekonomi dan menjaga keamanan pembangunan negara. Karena pandemi baginya merupakan batu sandungan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Sehingga semuanya harus dilakukan bersama tanpa hanya menargetkan satu aspek saja. Menanggapi kritikan dan beberapa pihak yang meragukan kebijakan tersebut, Presiden Tiongkok Xi Jinping akhirnya buka suara.
Ia memberi peringatan keras terhadap siapapun yang mempertanyakan kebijakan nol COVID-19 Tiongkok. Presiden Xi Jinping pun bersumpah dengan teguh akan mematuhi kebijakan umum dinamis nol COVID-19 dan dengan tegas melawan kata-kata dan tindakan apapun yang mendistorsi, meragukan, atau menyangkal negara Tiongkok dalam kebijakan pencegahan epidemi. Menurut Xi Jinping, strategi pencegahan dan pengendalian yang dilakukan Tiongkok ditentukan oleh sifat dan misi partai, sehingga kebijakannya dapat bertahan dalam ujian sejarah. Dan Xi Jinping pun optimis akan dapat memenangkan pertempuran untuk mempertahankan Shanghai, sebagaimana telah ia buktikan sebelumnya saat berusaha memenangkan pertempuran untuk mempertahankan Wuhan. Sebuah studi terbaru yang diterbitkan dalam jurnal Nature Medicine memperkuat alasan Tiongkok masih terus memperketat pembatasan di Shanghai dan Beijing. Menurut para peneliti di Universitas Fudan di Shanghai, pengetatan itu dilakukan karena Tiongkok memiliki risiko tinggi untuk mengalami tsunami infeksi COVID-19. Jika kebijakan nol COVID-19 ini diabaikan, kemungkinan bisa terjadi 1,6 juta kematian. Studi yang telah ditinjau sejawat ini menemukan bahwa tingkat kekebalan dari vaksin COVID-19 pada Maret lalu di Tiongkok tidak cukup untuk mencegah terjadinya gelombang Omikron yang bisa membanjiri kapasitas perawatan intensif. Alasan lainnya, ada ancaman dari tingkat vaksinasi yang rendah di kalangan orang tua. Selain itu, adanya kemungkinan kemampuan varian corona Omikron untuk menghindari kekebalan dari vaksin booster yang ada. Untuk mengetahui hasil simulasi Tiongkok tanpa lockdown ketat, para peneliti kemudian menggunakan pemodelan komputer untuk mensimulasikan COVID-19. Dengan metode itu, mereka dapat memperkirakan dampak yang terjadi jika Tiongkok melepaskan kebijakan nol COVID-19. Hasilnya, ternyata bisa terjadi lonjakan pasien corona yang kritis dan tentunya bisa membebani fasilitas rumah sakit hingga hampir 16 kali lipat dari yang disediakan Tiongkok saat ini. Diperkirakan penyebaran varian Omikron secara total bisa menyebabkan sebanyak 112,2 juta kasus bergejala, 5,1 juta rawat inap, dan 1,6 juta kematian akibat gelombang besar yang terjadi antara Mei dan Juli 2022 silam. Jika 1,6 juta kematian benar terjadi, itu akan menjadikan Tiongkok sebagai negara dengan angka kematian COVID-19 tertinggi di dunia. Bahkan 50% lebih banyak daripada yang dilaporkan Amerika Serikat selama COVID-19 terjadi. Dari perkiraan tersebut, 3/4 kematian akan terjadi bila kelompok usia 60 tahun atau lebih belum mendapatkan vaksinasi. Bayangkan saja, jika potensi kematian besar tersebut ada di negara kita. Apakah kita akan diam saja atau justru ikut mengkritik tanpa tahu akibat besar yang akan terjadi nantinya? Jika itu terjadi, kira-kira strategi apa yang dilakukan demi keselamatan masyarakat? Semoga negara kita terhindar dari potensi yang mematikan ini. Demikian Jurnal Barata. Saya Aksan Prawira. Demikian Jurnal Barata.